Sejumlah desa di Aceh hilang tersapu banjir bandang. Sebagian besar desa-desa itu berubah menjadi daerah aliran sungai. Dua kampung di Aceh Utara, Dusun Bidari dan Sarah Raja, hilang disapu banjir bandang. Dari pantauan udara terlihat perkampungan warga nyaris rata dengan tanah. Sebelumnya rumah-rumah itu berada di bantaran sungai Langkahan. Habis rata dengan tanah. Mungkin selama ini kita kejam dengan alam. Sekarang alam membalas pada kita. Sungai belakang ini nih, ini menuju ke Sarah Raja, itu masih terisolir. Hal yang sama juga terjadi di Desa Riseh Tengoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. 47 rumah hilang tanpa jejak dihantam banjir. Kini wilayah itu menjadi daerah aliran sungai. 600 warga yang terdampak coba bertahan dengan menumpang di rumah saudara atau balai tani yang dijadikan posko. Yang pertama sekali hilangnya beberapa unit rumah, yaitu lebih kurang sekitar 47 rumah. Yang kedua, fasilitas umum. Ada beberapa fasilitas umum yang memang hilang. Yang pertama sekali masjid, yang kedua menasah, pasar. Dua desa di Kecamatan Bentong, Ateh, Banggala, Ragan Raya Aceh juga hilang usai diterjang banjir bandang. Dari dua desa yang diterjang banjir bandang, hanya beberapa bangunan saja yang tersisa. Selain merusak bangunan, sejumlah infrastruktur, salah satunya jembatan Kreng Betong Benggala, akses penghubung Nagan Raya Aceh Tengah terputus. Warga bertahan di sejumlah posko yang didirikan secara swadaya dan berharap bantuan segera datang. Pasalnya hanya pakaian di badan dan beberapa perlengkapan saja yang bisa diselamatkan saat banjir bandang. Nah, kalau untuk rumah saya sendiri sama mertua masih aman karena kondisi kami pas di tengah-tengah. Cuman tetangga semua sebelah udah habis semua kampung, udah habis semua. Apa saja Bang selain rumah? Ada juga Honda sana, berserak semua. Sekolah ada di situ Bang? Sekolah SMP hancur, Bang. SMP? SD hancur. Gubernur Aceh Muzakir Manaf tak kuasa menahan tangis saat mengungkap ada 4 desa di Aceh Utara yang hilang. Ia menyebut dampak banjir kali ini lebih dahsyat dari tsunami. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Jadi ini sebab kita untuk mengambil mereka yang rasa informasi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyebut desa-desa yang hilang berada di daerah aliran sungai. Kemendes PDT masih mendata desa-desa yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Liputan Kompas TV. Saat pembersihan Jalan Lintas Tarutung Sibolga, tim SAR menemukan 1 jenazah tertimbun longsor di Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Pengerjaan pembersihan Jalan Lintas Tarutung Sibolga pun terus dikebut untuk percepatan pencarian korban di daerah terisolir. Bencana di Tapanuli Utara menyebabkan 35 orang meninggal dunia, 13 orang masih dalam pencarian. Dan terkait dengan 2 kampung di Aceh Utara, Dusun Bidari dan Sarah Raja yang hilang disapu banjir bandang, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Zikri, jadi tepatnya 2 kampung di Aceh Utara, Dusun Bidari dan Sarah Raja ini berapa banyak kepala keluarga atau keluarga jumlah di sana yang akhirnya hilang disapu akibat banjir bandang dan longsor? Baik, Iwana dan juga saudara, dapat kami laporkan kondisi di 2 desa yang ada di Kecamatan Langkahan itu, yaitu Desa Bidari dan juga Sarah Raja. Itu merupakan desa yang berada di kawasan bantaran sungai di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, sehingga rumah-rumah masyarakat di lokasi tersebut tersapu bersih oleh banjir bandang. Tidak hanya di 2 dusun yang ada di Kecamatan Langkahan itu, ada juga salah satu
kawasan lainnya yaitu di Desa Gedumba di kecamatan yang sama, Kecamatan Langkahan. Di situ ada total sekitar 400-an rumah warga yang berada di kawasan dekat dengan bantaran sungai, yang kini sebagian banyak dari 400 itu sudah tersapu bersih oleh banjir. Hanya sisa sekitar 41 rumah saja. Nah, kondisi itu juga membuat masyarakat tidak bisa menempati rumahnya lagi, sehingga masyarakat pun terpaksa mengungsi. Hingga hari ini, merupakan hari ke-11, masyarakat masih mengungsi dengan kondisi pengungsian yang tidak layak dan serba kekurangan, termasuk obat-obatan dan juga air bersih, begitu. Iya, kalau sementara waktu warga ini mengungsi, bagaimana ke depannya? Warga tinggal di mana ini setelah desanya hilang tersapu banjir bandang? Ya, baik. Ilona dan juga saudara, untuk di mana mereka akan tinggal, ini merupakan dilema bagi masyarakat sendiri. Hingga saat ini belum ada jawaban dari pemerintah tempat di mana mereka akan tinggal. Namun harapan warga hanya satu, agar didirikannya posko tenda pengungsian yang lebih layak. Tidak hanya menggunakan terpal seadanya yang mereka tidur di pinggiran jalan, tidak terpusatkan di sebuah tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, begitu Ilona. Perlu diketahui untuk kondisi hari ini di Kabupaten Aceh Utara, total pengungsian itu ada sekitar 87.933 kepala keluarga yang masih mengungsi di berbagai titik lokasi. Untuk update korban sendiri yang meninggal hingga hari ini dan juga korban hilang itu total tercatat ada 126 warga yang meninggal dunia, dan hingga saat ini 102 orang masih dinyatakan hilang. Begitu, Ilona. Ya, jadi untuk penegasan lagi Zikri, warga yang kemudian rumahnya tersapu banjir bandang ini nantinya akan tinggal di mana, dan bantuan untuk para warga banjir bandang di Aceh Utara apakah sudah tersalurkan dengan baik di sana? Baik, untuk terkait tempat tinggal, hingga saat ini belum ada komentar apapun dari pemerintah tempat. Warga hanya berharap kepada pemerintah untuk sementara bagi mereka yang tidak memiliki rumah itu agar didirikan posko pengungsian yang lebih layak, tidak hanya menggunakan terpal yang dibuat secara mandiri, dan sebagian masyarakat juga yang tidak memiliki rumah terpaksa harus mengungsi sementara atau tinggal sementara di rumah-rumah sanak saudaranya, begitu Ilona. Untuk terkait bantuan logistik sendiri, memang untuk di daerah-daerah pedalaman terutama yang sebelumnya sempat terisolasi itu terus disalurkan, terutama di kawasan Langkahan yang sempat terisolasi. TNI terus menyalurkan bantuan dengan menggunakan airdrop, menggunakan helikopter, begitu. Nah, yang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat yaitu terkait kondisi sudah berapa lama mereka mengungsi itu, yaitu obat-obatan dan juga kebutuhan air bersih, begitu Yona. Iya, usai diterjang banjir bandang, warga masih bingung harus tinggal di mana nantinya. Terima kasih melaporkan dari Aceh Utara, jurnalis Kompas TV Zikri Maulana.